Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Episode kali ini, seperti judulnya, aku mau share pengalamanku menggunakan MacBook Air M1 selama 1 tahun. Sekalian jawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komen dan juga yang nge-DM aku di Instagram @vitamasli. Yes, sejak bulan Januari 2021, aku beralih dari laptop berbasis Windows chipset Intel ke MacBook ber-OS Big Sur dan berchipset M1. Teman-teman yang masih maju mundur buat beralih ke MacBook pasti penasaran nih, gimana MacBook Air M1 keluaran akhir 2020 ini di tahun 2022? Si layak buat dibeli atau hanya sekedar dijadiin mimpi aja? Let's sharing ya. Beberapa bulan lalu aku juga sudah sempat buat video review 4 bulanan pakai MacBook Air. Coba deh ditonton agar jadi perbandingan dengan user eksperimen aku setelah setahun ini. Sekalian kita Q&A deh tentang MacBook Air M1 ini ya. Oke, pertanyaan pertama, Kak, mending beli MBA chipset Intel atau M1? Aku bukan pengguna MacBook berchipset Intel sih ya. MacBook Air M1 ini adalah MacBook pertamaku. Tapi aku udah sering menggunakan laptop berchipset Intel mulai dari i3 sampai i7 untuk berbagai macam aktivitas. Mulai dari word processing sampai video editing. Aku tidak mengecilkan kemampuan Intel dalam membuat prosesor ya. Tapi ibaratnya gini, ibaratnya tuh Apple sudah punya desain arsitekturnya. Jadinya dia tahu nih mana perabot yang bisa mengakomodasi apa yang dia mau. Begitu aku pakai MacBook Air M1 ini, emang terasa sekali bedanya, terutama pada kecepatan saat merender video. Oke, ini saya jadikan patokan karena tes yang satu ini memang membutuhkan prosesor dan RAM yang tinggi. Terus aku juga kerjaan utamanya lebih banyak ke video editing sih sebenarnya. Jadi kalau urusan merender video aja udah lancar, urusan ngetak-ketik, word processing, data processing, atau foto editing dan segala macam, insya Allah nggak bakal ada masalah sih. Jadi mending chipset M1 atau Intel. Kalau aku sih lebih recommended kalau umpamanya kamu pengen ambil MacBook, pilih aja yang chipsetnya M1 biar lebih berasa lah bedanya gimana. Oke? Pertanyaan nomor 2, MacBook Air cocok nggak sih dipakai buat mahasiswa? Menurut aku cocok banget. Spesifikasinya sih sebenarnya udah jauh dari cukup ya buat kegiatan perkuliahan. Ukurannya juga ringkas dan gak berat. Buat presentasi oke, buat laporan bisa, untuk memproses data di SPSS juga bisa. Nah, meskipun aku gak pernah pakai MacBook Air ini untuk coding ya, setahu aku ada programmer yang pakai MacBook Air M1 juga dan gak ada masalah sih untuk aktivitasnya sebagai programmer. Tapi untuk mahasiswa arsitektur, kayaknya MacBook Air ini agak kurang cocok ya untuk aplikasi semacam AutoCAD, Blender, dan aplikasi lainnya karena memang gak ada versi macOS-nya sih. Ada satu YouTuber yang aku tahu dia arsitek dan menurut user experience-nya sih dia gak begitu recommended menggunakan MacBook M1 ini untuk mahasiswa arsitek maupun para arsiteknya sendiri. Pertanyaan nomor 3, bisa dipakai Zoom meeting nggak? Panas nggak? Bisa aja dong. Aplikasi Zoom tuh bisa kamu unduh di websitenya Zoom. Web kamera dengan resolusi 720p di MacBook Air M1 ini juga cukup buat Zoom meeting kok. Dan mikrofon di MacBook Air M1 ini juga dirancang hanya untuk menangkap suara kamu aja dan bukan suara-suara di sekitar kamu. Panas nggak ya nanti MacBook Air-nya ini jika dipakai untuk Zoom meeting atau kuliah online? Menurut pengalaman aku ya, menggunakan Zoom meeting selama lebih kurang 1-2 jam, bahkan kadang-kadang lebih, MacBook Air aku sih aman-aman aja ya, nggak panas. Karena memang aplikasi Zoom ini kan tergolong ringan juga sih, jadi it's okay, nggak masalah. Cukup nyaman digunakan untuk Zoom meeting ataupun buat FaceTime. Pertanyaan nomor 4, apakah bisa pakai aplikasi bajakan? Ini pertanyaan yang paling banyak banget sih ditanyain ke aku. Kalau aku sih gini, kalau kamu mau pakai aplikasi bajakan, silakan. Tapi kalau aku sih tidak menyarankan. Alasannya, silakan tonton video aku yang satu ini. Pertanyaan nomor 5, kondisi baterai health-nya sekarang gimana? Banyak banget ya yang sangat memperhatikan baterai health ini. Nggak cuma untuk pengguna MacBook, tapi juga pengguna iPhone. Untuk MacBook Air aku sendiri, selama 1 tahun ini, maksimum capacity baterainya adalah 97%. Ini juga setelah upgrade ke macOS Monterey. But so far, untuk pemakaiannya sendiri masih tetap sama aja. Sekitar 10-18 jam.
dari kapasitas baterai 100% ke 15%. Jadi lumayan lah ya. Masih kuat aja gitu ya selama 1 tahun ini. Pertanyaan nomor 6, ada masalah dengan memory swap? Memory swap bisa aja terjadi, tetapi bisa kita kontrol kok sebenarnya. Caranya dengan menggunakan aplikasi native M1 dan menghindari aplikasi yang diperuntukkan untuk Intel. Taunya gimana? Nah, kamu download di App Store aja biar tahu nih apakah App Store tersebut sudah support M1 atau tidak. Pilih juga menggunakan browser Safari aja dibandingkan pakai Google Chrome atau Firefox. Kalau aku sih memang pakai Safari ya, begitu pertama aku pakai MacBook, apalagi setelah update ke OS Monterey. Aplikasi Safari jadi lebih canggih juga. Terus cara yang kedua adalah jangan lupa tutup aplikasi yang nggak digunakan agar tidak tersimpan di memori. Gitu aja sih kalau mau lebih amannya untuk menghindari masalah memory swap. Oke, pertanyaan nomor 7. Yang dibahas bagus-bagusnya aja nih, emang gak ada minusnya? Oke, jawaban aku sih sebenarnya simple aja. Gak ada yang sempurna di dunia ini, ya gak sih? Apalagi cuman laptop. Tapi yang penting adalah kita mensyukuri dan menerima apa yang udah kita beli aja. Karena itu kan sudah keputusan kita nih. Kalau mau beli sesuatu, kita udah mikir-mikir pertimbangannya apa aja, kelebihannya apa aja, kekurangannya apa aja gitu kan. Jadi begitu udah dibeli berarti udah tahu nih bahwa laptop ini kekurangannya ini gitu. Karena kelebihannya mungkin lebih banyak dibandingkan kekurangannya. Tapi kalau kamu mau tahu gitu ya, apa yang saya nggak suka dari MacBook Air ini adalah satu, hanya ada 2 port USB-C dan 1 port audio jack 3.5. Ini tentu aja sedikit mengganggu buat aku ya. Karena misalnya nih, aku perlu port LAN, aku perlu HDMI, aku perlu port USB, aku perlu port SD card. Ya gimana dong solusinya? Ya daripada ngambek, ya udah beli terus jadi kesel gitu ya. Beli dongle aja ya. Harganya mulai dari 350.000 kok. Kalau kamu mau tahu andalan aku apa aja, kamu bisa cek di video aku sebelumnya. Linknya ada di description box dan di atas sini. Pertanyaan nomor 8. MacBooknya di shutdown apa di sleep? Nah itu dia. Awalnya sih sebenarnya seperti juga pengguna laptop non MacBook pada umumnya gitu ya. Karena kan kita selalu men-shutdown laptop kita. Jadi waktu di awal-awal aku sering tuh abis pakai langsung di shutdown. Padahal sih sebenarnya aturannya tuh kayak gini. Kalau kamu menggunakannya setiap hari, pakai mode sleep aja, itu disarankan. Tapi kalau kamu jarang menggunakannya, misalnya nih nggak tiap hari nih makainya, mungkin kamu pakainya lagi minggu depan atau mungkin beberapa hari setelahnya gitu ya. Ya udah sih di shutdown aja. Kalau aku pribadi sih lebih sering di sleep aja ya dan tutup layar karena aku sering pakainya setiap hari. Di shutdownnya sekali sebulan aja atau pas selesai updating OS atau ada aplikasi baru yang perlu updating. Gitu aja sih sebenarnya. Pertanyaan nomor 9, dikasih screen protector nggak MacBooknya? It's up to the customer ya sebenarnya kalau umpamanya pengen pakai screen protector apa tidak. Kalau aku sih sebenarnya enggak sih, nggak pakai screen protector, masih tetap aja seperti itu karena screen protector itu juga sebenarnya bisa membuat clarity atau kebeningan dari layar itu berbeda. Jadi kalau aku sih nggak pakai screen protector gitu ya. Memang harus lebih hati-hati aja sih sebenarnya pada saat menutup lid dan juga harus dibersihkan secara teratur. Cara membersihkannya juga ada di video sebelumnya, aku udah taruh linknya di atas. Tips berikutnya, kalau kamu pakai keyboard protector, sebelum ditutup, keyboard protectornya dilepas dulu aja. Selain itu, layar juga bisa dilapisi kertas berukuran A4, sehingga layar dan keyboard ada pembatasnya. Sama seperti pas kita unboxing MacBook dulu, ingat kan? Layarnya dilapisi kertas gitu. Nah, bisa seperti itu aja. Pertanyaan nomor 10. Masih worth it nggak sih beli MacBook Air M1 di 2022? Kalau dilihat dari speknya ya, MacBook Air M1 2020 ini masih kompatibel dengan kebutuhan komputasi di tahun 2022. Dari sisi desain dan tampilan, tidak terlalu banyak perbedaan dengan MacBook Pro M1 Pro dan M1 Max. Ya paling jumlah di portnya aja kali ya. Tapi kalau dibandingin sama MacBook Air lainnya, pendapat pribadi aku sih masih lebih keren MacBook Air M1 ini kok. Sekarang gini aja deh, sesuaiin aja dengan kebutuhan kamu. Butuhnya sekarang atau nanti? Perlunya sekarang atau bisa ditunda? Pertimbangan berikutnya adalah budget. Apakah budget kamu sudah cukup atau masih bisa ditambah lagi nih? Siapa tahu pas nabung gitu malah ada produk Apple yang baru kan?
Nah, kalau sudah ada produk yang baru, pertimbangan lainnya adalah lihat dulu aja nih speknya. Bedanya apa nih dengan MacBook Air M1 2020? Kalau bedanya dikit aja dan gak signifikan banget, mending pilih MacBook Air M1 2020. Harganya pasti udah turun. Tapi kalau memang baru hijrah dari Windows ke macOS, mending sekalian beli yang baru aja deh. Buat aku sendiri, MacBook Air M1 2020 ini masih bisa aku gunakan sampai 3-4 tahun ke depan. Kecuali kalau ada rezeki ya, paling ganti ke MacBook Pro M1 Pro aja deh. Oke, mudah-mudahan sudah cukup menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan lain, silahkan drop di bawah. Share ke teman kamu juga kalau kamu rasa video ini berguna. Jangan lupa like dan yang belum subscribe, please satu lah, jangan nonton aja. Subs dong! Terima kasih ya udah menonton sejauh ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!